Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Solih-solihah? Semoga kalian semakin semangat dalam belajar. Jumpa lagi pada pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita sudah memasuki tema 3. Subtema 1 dengan tema hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Simak video selengkapnya bersama Ustazah Mira. Kali ini kita akan membahas tentang wawancara. Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan kata wawancara, bukan? Sebelumnya, sudah tahukah kalian apa itu pengertian wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab antara pewawancara dan narasumber yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Kali ini pengertian pewawancara dan narasumber. Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara dengan menyebutkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Sedangkan narasumber adalah orang yang diwawancarai dan memberikan informasi sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Sebelum kita melakukan wawancara, ada hal-hal yang perlu diperhatikan terlebih dahulu. Yang pertama, tentukan topik wawancara. Yang kedua, buatlah daftar pertanyaan yang akan kamu ajukan saat wawancara. Yang ketiga, tentukan narasumber yang akan diwawancara. Selanjutnya, saat melakukan wawancara, yang perlu diperhatikan adalah mulailah pembicaraan dengan sapaan yang ramah dan perkenalan diri. Yang kedua, ajukanlah pertanyaan dengan jelas dan menggunakan bahasa yang santun. Yang ketiga, catatlah jawaban yang dijelaskan oleh narasumber. Kemudian, akhirilah wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Sekarang, hal yang perlu diperhatikan setelah melakukan wawancara. Pertama, mengucapkan terima kasih. Kedua, meminta maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan kepada narasumber. Kemudian yang terakhir, mohon diri dengan sopan. Sekarang kita akan mempelajari cara membuat pertanyaan wawancara. Pertanyaan yang diajukan saat wawancara bertujuan untuk menggali informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Pertanyaan wawancara dibuat seperti pertanyaan pada umumnya, yaitu kalimat tanya. Nah, sekarang beberapa fungsi penggunaan kata tanya. Yang pertama adalah kata tanya apa. Berfungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Dapat digunakan untuk mengawali wawancara, hal yang bersifat umum. Contoh pertanyaannya, apa hewan yang Bapak pelihara? Sekarang yang kedua, kata tanya berapa. Berfungsi untuk menanyakan jumlah. Contoh pertanyaannya, berapa banyak hewan peliharaan Bapak? Yang ketiga, kata tanya siapa. Berfungsi untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam kejadian. Contoh pertanyaannya, siapa yang memelihara hewan peliharaan Bapak? Kata tanya yang keempat adalah di mana. Berfungsi untuk menanyakan tempat kejadian peristiwa. Contoh pertanyaannya, di mana Bapak membeli makanan hewan?
Kelima, kata tanya kapan. Berfungsi untuk menanyakan waktu kejadian peristiwa. Contoh pertanyaannya, kapan Bapak memberi makan hewan peliharaan Bapak? Sekarang yang keenam, kata tanya mengapa. Berfungsi untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Contoh pertanyaannya, mengapa kandang hewan peliharaan Bapak harus dibersihkan secara teratur? Sekarang yang terakhir, kata tanya bagaimana. Berfungsi untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya peristiwa. Contoh pertanyaannya, bagaimana cara membersihkan tubuh hewan peliharaan? Sekarang coba kalian buatlah satu contoh pertanyaan. Bisa menggunakan kata tanya apa, berapa, siapa, di mana, kapan, mengapa, atau bagaimana. Tulis contoh pertanyaannya di kolom komentar ya. Sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada yang belum dimengerti, bisa ditanyakan kepada Ustazah. Ustazah akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.